Halo Sobat Kabar Oto, kembali lagi di YouTube channel Kabar Oto. Di sebelah gua udah ada SUV gagah vibes Inggris namun dengan teknologi canggih khas Tiongkok. Ini adalah Jayco J8 SHS Ardis. Mobil ini menggunakan teknologi PHEV serta penggerak 4 roda. SUV ini menawarkan harga yang paling terjangkau di kelasnya, namun juga memiliki fitur serta performa setara sport car. Penasaran kan kelebihan dan kekurangannya? Simak terus di Kabar Oto. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu kalau misalnya Jayco J8 SHS Ardis ini adalah varian yang lebih tingginya dibandingkan dengan Jayco J7. Tidak seperti Jayco J7 yang menjual varian FWD dan juga all-wheel drive. Kalau Jayco J8 SHS Ardis itu hanya dijual versi yang all-wheel drive-nya aja nih. Jadi ya, mantap banget performanya. Udah gitu menariknya dibandingkan dengan kompetitornya ya, Jayco J8 SHS Ardis ini punya harga yang cukup terjangkau ya, yaitu hanya 818 juta. Jadi di bawah 1 M lu udah dapat jarak tempuh yang panjang, namun juga kenyamanan SUV premium. Dan fakta menariknya, mobil ini mendapatkan rekor muri sebagai mobil hybrid dengan jarak tempuh terpanjang di Indonesia, yaitu jarak tempuhnya bisa 1660 km. Nah, penasaran kan apa sih yang dibalik kap mesin ini? Yuk kita lihat. Nah, ini dia mesinnya nih. Karena mesinnya tertutup rapi cover, ini bisa dibuka guys ya. Nah, ini kelihatan mesinnya nih. Jadi ini kan PHEV, jadi kalian bisa isi bensin dan juga kalian bisa ngecas. Nah, untuk mesinnya tersendiri itu pakai 4 silinder turbo 1500 cc dengan teknologi TGDI ya. Itu 1500 cc turbo andalannya Jayco. Nah, udah gitu dipadukan dengan baterai yang gede banget. Baterainya itu 34,46 kWh. Itu mesin udah powerful, tapi dikombinasikan dengan kapasitas baterai yang gede. Alhasil tenaganya itu bisa gede banget. Dia itu bisa 530 daya kuda serta torsi 650 Nm. Gokil. Itu tenaga dan torsinya udah setara sport car, bro. Menariknya ini pakai transmisi DHT 3 percepatan. Jadi DHT itu adalah dedicated hybrid transmission. Jadi seperti CVT-nya versi hybrid, tapi dia punya 3 percepatan ya untuk menyesuaikan medan yang ada di Indonesia. Dan menariknya, Jayco ngeklaim 0 ke 100 km per jam mobil ini hanya membutuhkan waktu 5,4 detik. Artinya, akselerasi tersebut udah setara sport car dan itu impress banget untuk SUV yang bobotnya gede ini. Gitu. Jadi semua tenaga dan torsinya disambungkan ke semua roda. Nah, sekarang kita bahas bagian depannya nih, karena ada yang menarik juga. Ini ada fakta menarik nih mengenai desain mobil ini, karena memang desainer Range Rover sama desainer Jayco itu sebenarnya sama guys, karena memang pengembangan teknologinya itu ada di satu divisi antara Jayco dan juga Range Rover. Makanya kalau kalian bisa lihat, desain mobil ini tuh Range Rover banget ya, SUV Inggris yang gagah gitu. Dan kalau ngomongin desain dibandingkan dengan kompetitor, yang menurut gue ini paling futuristis dan gagah. Terlihat dia menggunakan desain waterfall grill, jadi seperti air terjun, grill air terjun bentuknya, karena dia serba vertikal ya. Dan di sini ada emblem Jayco besar. Udah gitu yang menarik ya, dia udah tersedia 8 sensor di mobil ini. Jadi begitu kita parkir itu mudah banget. Nah, udah gitu karena udah disediakan fitur ADAS juga, makanya kalian bisa melihat sensor-sensor dan juga kamera di bagian depan. Karena di mobil ini udah tersedia kamera 540. Bukan hanya di bagian depan, di spion kanan kiri dan juga di belakang. Dan menariknya ini lampunya nih. Lampunya ini desainnya Range Rover banget ya. Mirip Range Rover Discovery gitu. Jadi sangat gagah, udah gitu dia full LED dan juga dia udah tersedia auto leveling. Jadi tingkat lampunya itu bisa disesuaikan secara auto. Jadi begitu kita nanjak atau turun, dia lampunya akan menyesuaikan untuk menyorot ke arah jalan. Sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Ini dia bagian sampingnya. Bagian sampingnya bisa dibilang gede ya, cukup gede. Panjangnya itu 4,8 meter, lebar 1,9 meter, dan juga tingginya 1,7 meter. Udah gitu yang menarik perhatian gue itu adalah penggunaan pelek ya. Penggunaan pelek itu adalah
20 inci, gede tapi fitmentnya pas. Nah, dia pakai profil ban 245, profil 50. Dan ini pakai ban Michelin yang terkenal gripnya bagus banget. Jadi penggeraknya udah all-wheel drive, bannya udah Michelin, itu pasti handlingnya itu sangat bagus. Yang menarik juga dia penggunaan suspensinya. Depan pakai MacPherson, yang belakang pakai Multilink. Itu semuanya full independent. Udah gitu, dia udah tersedia fitur di suspensinya CDC Magnetic Suspension. Jadi dia bisa merespon 100 kali per detik respon jalan. Jadi bisa menyesuaikan jalan dalam 100 kali per detik. Jadi bantingannya itu bisa nyaman banget begitu lewat jalan rusak, tapi bisa stabil banget begitu lewat jalan tol di kecepatan tinggi. Dia rem depan belakang udah cakram, udah dilengkapi oleh ABS juga. Yang menarik juga ini tersedia nih, 2 kamera nih. Ini lengkap banget nih. Karena memang mobil ini udah dilengkapi fitur 540 derajat kamera. Jadi di spion itu ada 2 kamera. Mantep banget ya. Udah gitu dia tersedia fitur handle pintu model flash. Jadi dia akan tersembunyi kalau kita kunci. Tapi begitu kita buka, dia handle pintunya akan terbuka keluar. Dan ini sangat futuristis di zaman sekarang, guys. Udah gitu yang menarik ya, di mobil ini sebenarnya disediakan fitur NFC. Maksudnya apa? NFC itu adalah sebuah kartu yang bertujuan untuk ngebuka pintu mobil lewat sensor yang ada di spion. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada fitur NFC. Ini kalau misalnya disediakan kartu oleh Jayco-nya itu kita bisa buka dengan hanya kartu aja. Yang di belakang ini, sebelah kanan itu adalah tangki bensin. Dan tangki bensinnya itu kapasitasnya itu 70 liter. Sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah port charging. Dan menariknya, mobil ini udah support fast charging. Jadi kapasitasnya itu bisa 40 kW. Makanya dari 20% sampai 80% itu kurang lebih memakan waktu hanya 25 menit. Nah, menarik tuh. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakangnya nih. Gue cukup suka ya, karena selain futuristis namun juga desainnya tuh cukup simple. Nggak ada aksesoris yang aneh-aneh atau lebay. Dia cukup memainkan tarikan garis yang serba agresif dan serba menipis, jadi mobil terlihat sangat futuristis. Udah gitu dia juga tersedia emblem J8 sama emblem SHS dan juga Ardis. Jadi ini yang menjadi keunggulan. SHS itu adalah super hybrid system, andalannya itu Chery dan Jayco. Jadi dia sistem PHEV yang mampu membuat konsumsi BBM itu irit banget. Udah gitu dia juga tersedia rear wiper dan rear defogger, dan dia juga udah tersedia power tailgate. Nah, tinggal kita buka gini. Ini buka bagasi bisa juga dari kunci ya guys ya. Ya ini nih bagian bagasinya. Jadi surprisingly mobil ini udah tersedia 7-seater. Memang karena ini 7-seater, kapasitas bagasinya begitu jok row ketiga nggak dilipat itu agak sempit guys. Tapi begitu dilipat, ini pelipatannya gampang banget ya dan rata lantai. Ini kapasitasnya menjadi 738 liter, artinya itu udah lebih dari cukup. Dan begitu jok row keduanya itu dilipat juga, itu kapasitas bagasinya nambah menjadi 2021 liter. Nah, untuk mengangkut barang-barang yang banyak, atau mau pindahan, atau mau camping yang memerlukan barang banyak, mobil ini sebenarnya udah lebih dari cukup guys. Cuman memang kalau kalian merasa kurang, tenang aja, di mobil ini udah tersedia roof rail. Jadi kalian tinggal pasang roof box, otomatis kapasitas bagasinya juga membaik. Menariknya di mobil ini disediakan fitur V2L ya. Nah ini colokannya ya. Jadi kapasitasnya itu bisa 6,6 kW. Nah makanya begitu kita pakai camping, itu bisa mengecas atau pengisian daya di perangkat elektronik lainnya. Nah, gue penasaran banget sama interiornya. Yuk langsung kita lihat. Oke guys, sekarang gue udah di dalam ya, dan begitu gue masuk ke dalam, dia joknya akan otomatis mundur untuk memudahkan keluar masuk. Itu yang menarik tuh ya. Dan juga begitu lu lihat interiornya, rasanya sih mobil 800 juta ini kayaknya salah harga deh. Kayaknya harusnya harga di atas 1M gitu, karena material yang digunakan itu sangat premium ya. Di sini ada bahan suede ya. Pemilihan warna piano black itu bagus banget ya. Udah gitu banyak soft touch di bawahnya, meskipun di bagian bawah sini ini juga dilengkapi oleh soft touch. Itu dia yang menarik dari Jayco J8 SHS Ardis. Karena material yang digunakan itu sangat premium, jadi nggak terkesan murahan. Udah gitu dia juga tersedia 3 kisi AC di bagian tengah, dan memang yang harus agak membiasakan itu adalah pengaturan AC-nya itu harus lewat head unit. Tapi tenang aja guys, pengaturannya cukup gampang, AC juga udah auto dan juga udah dual zone. AC-nya juga dingin banget.
beralih ke bagian depan nih, head unit ya. Dia pakai head unit 12,3 inci, udah bisa Bluetooth, Android Auto, dan juga Apple CarPlay secara wireless. Jadi kalian nggak perlu masang-masang kabel lagi gitu ingin mengkoneksi lewat HP kalian. Udah gitu dia juga panel instrumennya ini digital ya, full digital. Informasi juga udah lengkap banget, ada auto trip, speedometer, bahkan ada grafik tenaga baterai. Yang menarik juga dia udah ada fitur informasi distribusi mengenai tenaga. Begitu kita gaspol ini kelihatan nih 100% di sini. Dan begitu kita deakselerasi itu akan ngecas baterainya juga guys. Gitu. Ini setirnya juga sama dengan produk Jayco lainnya ya. Udah ada audio switch control, udah ada adaptive cruise control, dan juga ini di bagian kanan ini adalah persnelingnya guys. Di bagian kanan ini persneling, dan di sebelah kiri itu ada sen, lampu jauh, dan juga pengaturan wiper. Jadi memang lampu sen, lampu jauh, dan juga wiper itu ada dalam satu tuas. Lalu untuk ngotak-ngatik lampu utamanya di mana nih? Tenang, dia kayak mobil Eropa cuy. Dia pengaturan lampu kecil dan lampu utamanya itu ada di sebelah kanan sini. Ini menarik nih ya, kayak mobil Eropa pada umumnya. Sama ada satu hal yang menarik juga di Jayco J8. Di mobil ini menggunakan handle pintu elektrik. Jadi di sini ada tombolnya nih. Nah, ini bisa dibuka ya. Udah gitu juga seandainya nih ada darurat dan fitur elektroniknya ini rusak, ini nggak bisa dibuka. Di bawah itu ada tombol manual, bisa buat buka pintu juga nih ya. Dan ini gampang. Gitu. Udah gitu yang menjadi kelebihan juga di mobil ini adalah dia udah tersedia fitur tilt dan teleskopik secara elektrik ya. Ini yang menarik nih ya. Rata-rata mobil 800 jutaan dia tilt dan teleskopiknya masih manual, cuman kalau Jayco J8 SAS R di sini dia udah pakai pengaturan elektrik. Dan ini makin memudahkan driver dan lebih aman juga kalau ngatur waktu jalan gitu. Beralih ke konsol tengah, di konsol tengahnya ini cukup besar ya, dan ini bisa dijadikan armrest juga. Dia udah tersedia wireless charging, tempat penyimpanan HP, cup holder 2 buah, dan di sini ada fitur drive mode-nya nih, dan drive mode-nya itu banyak banget ya. Pertama ada Eco, ada Normal, ada Sport, ada Snow, ada Sand Mode, dan yang terakhir ada Off-Road Mode. Nah, ini sebenarnya bisa kita rasakan waktu test drive guys, nanti kita bahas. Dan menariknya di joknya ini bukan hanya pengaturannya ini elektrik, namun juga udah tersedia fitur heated seat. Jadi begitu di dataran tinggi, fitur ini ngebantu banget. Ada 2 buah mode juga, selain ada mode berkendara, dia juga ada mode aktivasi dari mesin hybrid tersendiri. Kalau misalnya mau full EV ini kita bisa pencet, tapi kalau misalnya mau full hybrid itu bisa kita pencet bagian HEV-nya. Namun karena baterai ini cuma 17%, jadi kita bisanya pakai fitur HEV aja nih. Nah, di sini ada laci penyimpanan yang sangat besar, dia itu bahannya di dalam itu bahan halus ya. Jadi begitu lewat jalan rusak itu nggak berisik guys. Dan yang menarik juga adalah jok bagian penumpangnya ini selain bisa pengaturannya elektrik dari sisi driver, jadi bagian belakangnya itu bisa ngatur juga secara elektrik lewat bagian kanan sini nih. Jadi begitu nggak ada orang di depan, itu bisa nyuruh driver untuk melakukan pengaturan kursi penumpang depan. Dan kayaknya mobil 800 jutaan juga nggak lengkap tanpa panoramic sunroof. Di mobil ini udah dilengkapi panoramic sunroof yang ukurannya itu gede banget guys. Dan ini enaknya udah dilengkapi kaca film juga di atas, jadi nggak panas ya guys. Udah gitu juga selain ada tempat penyimpanan di atas, di bawah juga ada tempat penyimpanan dan juga udah tersedia colokan Type-C. Memang untuk pengaturannya agak sedikit ribet ya, karena ini ketutupan konsol tengah yang gede banget, jadi otomatis kalau mau ngecas Type-C itu kita mesti berhenti dulu mobilnya biar aman dan langsung kita nyolok Type-C di bawah sini nih. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup luas. Nah sekarang gue penasaran banget sama bagian row kedua, yuk langsung kita cobain aja. Ini dia nih bagian row keduanya, jadi bisa dibilang ini lega banget ya. Bahkan di kelasnya ini termasuk salah satu yang paling lega. Ya depan posisi nyetir gua, tinggi gua 175 cm dan ini legroom masih kesisa banyak ya. Bahkan di bagian bawah ini masih disediakan ruang kaki, jadi bisa selonjoran. Udah gitu untuk headroom juga ini lega banget. Ini masih lega banget. Nah untuk jok sendiri ini bahan kulit ya, semuanya bahan kulit, cukup empuk dan juga udah tersedia armrest nih di sini nih. Udah ada tersedia armrest dan juga udah tersedia 2 buah cup holder. Yang menarik ini di sisi door trim ini cukup lengkap ya. Selain pintu elektrik yang bisa dibuka untuk tombol, dia juga udah tersedia tirai guys. Jadi untuk privasi ini terjaga dengan sangat baik ya. Nah udah gitu untuk AC ini juga disediakan ya, AC di belakang. Udah tersedia fitur heated seat juga. Dan juga udah tersedia fitur ventilated seat untuk di row kedua. AC masih cukup dingin, ada di konsol tengah sini dan juga ada di pilar B di sini nih untuk AC-nya.
Yang menarik juga itu adalah penggunaan speakernya. Jadi audio system di mobil ini udah menggunakan speaker Sony yang totalnya itu ada 14 buah. Jadi di segala sisi itu ada speaker ya. Contohnya di bagian depan ya, di pilar, di pintu, bahkan di door trim ini juga tersedia 2 dan juga ada di belakang guys untuk audio yang maksimal untuk penumpang yang row ketiga. Bahkan untuk safety ini juga dipikirin banget loh, karena total airbag di mobil ini ada 10 guys. Gila 10 tuh airbag. Gila gak tuh 10? Jadi di depan ada, di jok ada, di side curtain ada, bahkan di belakang juga ada full. Jadi untuk safety ini nggak usah diragukan lagi guys. Kalian pasti penasaran kan sama row ketiganya? Kira-kira sempit atau lega ya? Yuk kita lihat row ketiganya. Namun kita setting dulu nih jok row keduanya. Seideal mungkin ya, jadi nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur. Ya. Oke, ini udah posisi ideal ya, langsung kita cobain aja. Nah, pelipatan ini cukup mudah. Selain ada tuas di sini, kita bisa pakai tuas yang ada di sini nih. Oke, jadi di row ketiganya ini masih cukup sempit ya. Tapi untuk seukuran postur 175 cm ini like diapresiasi karena masih tersedia legroom yang cukup lega dan juga headroom yang ngepas. Cuman memang untungnya di baris ketiga ini masih cukup nyaman berkat jok kulit yang sangat empuk dan juga di sebelah kanan kiri itu udah disediakan cup holder guys. Dan juga udah disediakan lampu kecil nih kalau mau baca. Kita ngomongin eksterior udah, mesin udah, kayaknya nggak afdol kalau nggak test drive deh karena mobil ini punya performa rasa sport car. Kira-kira seperti apa? Yuk kita cobain. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Jayco J8 SHS Ardis ya. Jadi yang pertama itu kita lihat lagi ini adalah kategori SUV premium ya, dengan harga 818 juta. Nah menurut gue kayaknya sih dengan rasa berkendara seperti ini harusnya harganya bisa lebih deh ya. Karena memang yang gue rasain ini bukan hanya sekedar SUV premium yang nyaman, tapi juga punya performa sport car dan juga kemampuan off-road yang luar biasa. Jadi sebelumnya Kabaroto udah pernah ngetes nih off-road mobil ini di track off-road Sentul ya. Dan suspensi independen dengan sistem magnetik tersebut itu cukup ngebantu ya mobil ini nyaman di jalan-jalan yang rusak gitu. Jadi karena memang Victor Magnetic Suspension ini dia bisa menyerap kontur jalan dalam 100 kali per detik. Artinya jalan apapun suspensi ini bakal menyesuaikan senyaman mungkin dan sestabil mungkin. Nah udah gitu kalau ngomongin dari masalah performa nih ya. Mobil ini kan pakai mesin 4 silinder turbo 1500 cc TGDI ya. Itu dikombinasikan dengan baterai 34,46 kWh. Disambungkan ke semua roda. Tenaganya total kalau digabungin 530 daya kuda dan torsi 650 Nm. Itu angka yang sangat besar loh ya. Itu nggak bisa dibilang kecil. Untuk seekor SUV yang gede kayak gini itu gede banget. Dan Jayco ngeklaim ini akselerasi 0 ke 100 km per jamnya 5,4 detik. Itu kencang bro, itu setara sport car. Dan yang gue rasain juga ini kan mobil ada banyak mode ya. Ada mode eco, ada mode normal, sport, ada mode snow, ada sand mode, sama yang terakhir itu ada mode off-road. Dan begitu kita nyalain mode sportnya, itu gasnya ditolak dikit, itu agresif banget ya. Nah, contohnya nih ada sport mode. Nah, ini sport mode dan begitu kita toel, wah, kenceng banget guys. Itu buat yang nggak biasa itu akan kaget karena G-force-nya itu gede, kepala kita langsung ke belakang ya. Jadi mesti hati-hati begitu ngetes mobil ini akselerasi. Dan juga dia sistem all drive pinter nih. Dan begitu kita masukin ke mode eco, dia tarikannya itu cukup smooth, pedal gasnya agak dalam, terus juga responnya itu cukup halus ya. Begitu di mode normal, dia agak sedikit agresif, cuman masih mengutamakan kenyamanan untuk di jalan raya, karena torsinya itu nggak terlalu menggelegar. Dan di mobil ini juga untuk di kecepatan tinggi itu sangat stabil ya. Ini padahal ground clearance-nya itu 190 mm, itu tinggi loh. Tapi berkat suspensi independennya ini mampu menahan body roll dengan cukup baik. Body roll ada, tapi sedikit banget, sedikit. Kayak sedan nih rasanya nih mobil. Sebenarnya kalau ngomongin bantingan suspensinya ya, bantingan suspensinya ini sebenarnya cukup empuk ya. Dia begitu lewat kontur jalan yang bergelombang, dia goncangannya masih cukup terasa. Namun yang enak, dia itu rebounds-nya cukup halus. Jadi sebenarnya ini kombinasi yang pas nih, suspensinya cukup empuk, empuknya itu yang stiff, namun begitu di kecepatan tinggi, body roll-nya minim dan setirnya direct.
Sama kalau ngomongin dari posisi nyetir nih. Jadi posisi nyetirnya itu sangat tinggi ya. Dia commanding, khas banget SUV. Namun yang enak itu adalah pengaturan joknya itu lengkap. Udah elektrik juga. Bahkan pengaturan setirnya itu udah tilt dan teleskopik. Jadi sebenarnya untuk posisi nyetir ini sangat fleksibel, sangat bisa menyesuaikan dengan postur tubuh manapun. Cuman yang gue rasain memang ini posturnya ini commanding banget ya, khas SUV gitu. Namun untuk kaki dia juga nggak terasa pegel. Udah gitu yang menjadi kelebihan juga di mobil ini itu adalah udah dilengkapi oleh fitur ADAS yang sangat lengkap. Dia itu ada 19 fitur ADAS. Ya, jadi selain ada adaptive cruise control, ada emergency braking, lane departure assist sama lane departure warning. Dia itu juga ada blind spot monitoring sama blind spot warning ya. Dan total kalau 19 itu sebenarnya banyak banget kalau dijabarin. Dan yang menarik itu adalah dia ada fitur semacam stability control gitu. Jadi dia ngebaca mobil ini tuh nggak bakal mampu untuk nikung di kecepatan segini. Dia itu akan memelankan kendaraan. Jadi dia akan nahan gasnya supaya kita tetap aman. Itu yang menarik tuh. Udah gitu kalau ngomongin dari segi peredaman kabin ya. Ini kabin kedap banget. Seperti yang gue tes di sini, ini kacanya udah double glass ya, baik yang belakang maupun depan. Jadi otomatis peredaman kabinnya ini udah sangat baik. Suara kolong kedap, suara mesin sangat kedap. Bahkan gue nggak nyadar kalau mesin itu nyala. Itu kadang suka dikasih tahu di informasi di MID nih kalau mesin nyala. Gitu. Kalau misalnya ada tulisan HEV, nah itu berarti mesin nyala tuh. Overall sih ya menurut gue dengan harga 818 juta, mobil ini udah memenuhi segala kebutuhan orang Indonesia, terutama di segala medan ya. Pertama dia punya suspensi bantingan yang cukup nyaman. Udah gitu dia punya handling yang stabil ala sedan, performa khas sport car, dan juga efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Jadi kalau ngomongin konsumsi bahan bakar ya, ini kan mobil mendapatkan rekor muri sebagai mobil hybrid dengan jarak tempuh terpanjang di Indonesia, yaitu 1.660 km. Tapi begitu gue coba ya, di rute kombinasi, jalan macet iya, jalan tol iya di kecepatan tinggi 100 km per jam, itu mendapatkan hasil 30 km per liter. Dan itu sangat irit loh, mengingat rutenya itu macam-macam ya. Ada macet iya, kadang mesin nyala buat ngecas baterai. Udah gitu, di kecepatan tinggi ya 100 km per jam. Dan itu mesin juga nyala, full nyala. Total masih mendapatkan 30 km per liter. Mantap. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video kabar auto selanjutnya. Dadah!